Oke, baik. Selamat malam. Kita mulai lagi pertemuan kita pada malam hari ini. Materi untuk malam ini masih seputar tentang routing, tapi yang membedakan adalah malam ini kita akan mempelajari tentang routing OSPF. Sebelumnya kita masih menggunakan topologi yang lama, topologi yang di minggu yang lalu, yaitu tentang routing EJRP. Nah, bedanya routing EJRP dengan routing OSPF. Kalau routing EJRP dia menggunakan distance vector, sedangkan kalau routing OSPF dia menggunakan algoritma link state. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Masih tetap di topologi yang lama. Kita akan mengganti, ya, kita ganti judulnya dulu dengan menggunakan routing OSPF, ya. Nah, untuk tabel-tabel IP kita masih menggunakan tabel IP di minggu yang lalu. Nah, yang membedakan antara routing OSPF dengan routing EJRP, kalau di routing OSPF kita mengkonfigurasi dengan menggunakan area. Nah, area ini nanti yang akan digunakan untuk menyebarkan paket-paket dari setiap router. Kalau di routing EJRP kemarin kita menggunakan yang namanya wildcard. Pertanyaannya, apakah wildcard ini juga akan digunakan di OSPF? Tetap, tapi ada penambahan sistem area. Oke, langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Kita akan config mulai dari router RIDA. Tabel IP-nya sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonfigurasi routing OSPF? Kita langsung klik di router RIDA, kita masuk ke CLI. Seperti biasa, kita masuk ke privilege dulu, lalu kita hapus no router EJRP 10 karena kita kemarin menggunakan hopcon yaitu di 10. Nah, di router EJRP ini banyaknya hopcon yang kita gunakan antara 1 sampai 100. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan create router OSPF 1. Nah, masih seperti yang lama, kita konfigurasi dengan menggunakan network tetangga yang bersinggungan dengan router RIDA, yaitu network. Kita intip dulu atau boleh melihat di sini, yaitu adalah kita mulai dari network 10.10.10.0. wildcardnya berapa? Wildcardnya itu pengurangan netmax dengan subnetmax yang kita gunakan, berarti 0.0.0.3. areanya area berapa? Adalah area 0. Area 0 itu adalah area backbone, ya. Ini areanya area 0, baru network 20.20.20.0 spasi 0.0.0.3. area juga area 0 sebagai backbone, baru network 192.168.1.0 spasi 0.0.3. Nah, area ini sudah menjadi area 1 yang akan kita create. Oke. Nah, kalau sudah, langsung kita IND saja, lalu kita write. Oke, untuk memastikan apakah network ini sudah masuk di dalam area tersebut, maka kita langsung show IP route. Oke, perhatikan. Di sana ada 3 connected yang sudah di directly, artinya konfigurasi yang sudah kita buat sudah terimplementasi di dalam OSPF. Nah, sekarang kita masuk lagi ke router Hilmi. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap router Hilmi.
kita masuk ke command line in, enable configure terminal. Kita hapus dulu router EJRP yang sudah ada. Oke, beres. Baru kita create router OSPF 1. Ya, kita masukkan networknya. Ya, network berapa aja? Network 10.10.10.0 spasi wildcard jangan lupa, baru area 0. Baru kita masuk lagi network di 30.30.30.0 spasi 0.0.0.3, areanya area 0. Oke, baru masuk lagi di network 192.168.2.0 wildcard jangan lupa, baru ini area 2. Oke, kalau sudah beres kita IND, lalu kita write, kita pastikan apakah routing yang sudah kita buat sudah terimplementasi apa belum. Nah, maka di sini bisa kita lihat connected sudah ada 3 ya, 1 2 3, berarti konfigurasi sudah beres. Nah, berikutnya yang terakhir kita lakukan di router Valdi. Kita masuk ke command line in, perhatikan, kita enable configure terminal, baru kita hapus dulu router yang lama EJRP 10, baru kita create router yang baru, router OSPF 1. Lalu networknya kita masukkan, jangan sampai salah ketik nanti invalid marker, network 30.0 wildcard 3. Nah, ini masih dalam area 0. Baru masuk lagi network yang berikutnya, yaitu network 20.20.20.0 wildcard jangan lupa ya, 20.20.20.0.003. ini masih area kosong. Baru yang terakhir adalah network 192.168.3.0 wildcard jangan lupa 0.0.0.3, ini area 3. Nah, kalau sudah kita IND ya, kita write, lalu kita show IP route. Oke, maka di sana akan kelihatan konfigurasi yang sudah kita lakukan, mana saja network-network yang sudah terkoneksi ke router tersebut. Nah, untuk memastikan apakah konfigurasian ini sudah beres apa belum, kita melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita lakukan dulu pengujian dengan menggunakan real time simulation. Kita akan mengirimkan paket data unit dari PC 0 ke PC 2. Oke, masih violet ya. Kita cek lagi, kita coba forward lagi, kita kirimkan lagi paket data dari PC 0 ke PC 2. Nah, maka PC tersebut sudah berhasil terkoneksi dengan PC 2. Langkah sebaliknya kita lakukan dari PC 2 ke PC 0. Successful. Nah, langkah terakhir kita akan coba mengirimkan paket data dari PC 1 ke PC 0. Successful. Baru kita coba lagi dari PC 2 ke PC